Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan saya Hajar Fatri Hami, kelas F dari mata kuliah Komputasi Bergerak. Di sini sesuai proyek UTS saya akan memaparkan mengenai security suatu layanan keamanan. Di mana studi kasus yang saya ambil kali ini yaitu layanan keamanan iPhone. Nah, maksud saya layanan keamanan sistem operasi iOS yang digunakan oleh perangkat Apple. Nah, di sini layanan keamanan iOS yang saya ambil studi kasusnya itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, melindungi akses ke iPhone, di mana layanan keamanannya terdiri dari ada kode sandi, mengatur Face ID, menyalakan Find iPhone atau mencari iPhone. Yang keempat yaitu kita bisa mengontrol fitur atau penyimpanan tanpa membuka iPhone. Di sini mengatur kode sandi yang kuat perlu untuk dilakukan uh, berhubung karena pada saat masuk ke perangkat kita. Begitu pula dengan Face ID. Nah, untuk fitur Find iPhone ini sendiri yaitu untuk mencari iPhone kita apabila perangkat kita hilang ataupun dicuri. Yang keempat yaitu mengontrol fitur yang tersedia tanpa membuka iPhone. Di sini biasanya kita gunakan untuk mengakses file, misalnya kita sambungkan dari konektor Type-C atau USB ke iPhone kita untuk mengakses file ke komputer. Nanti akan saya tampilkan bagaimana ada notifikasi untuk mengatur akses file tersebut. Fungsi kedua yaitu melindungi privasi email. Yang pertama, melindungi aktivitas email dan juga menyembunyikan alamat pribadi. Nah, perlindungan aktivasi email ini dapat menyembunyikan alamat IP kita sehingga pengirim tidak dapat menautkannya ke aktivitas online ataupun menggunakan untuk menentukan lokasi kita. Sedangkan untuk menyembunyikan alamat pribadi, di sini dapat dilakukan saat kita berlangganan iCloud Plus atau penyimpanan iCloud. Yang ketiga yaitu fungsinya melindungi penelusuran web, di mana yang pertama fiturnya kita menggunakan internet secara pribadi dengan relay pribadi iCloud. Yang kedua tentunya itu mengelola privasi dan melindungi diri dari situs web berbahaya. Di sini fiturnya kita dapat menggunakan Safari, di mana Safari merupakan web browser bawaan dari produk Apple atau iOS. Di dalamnya kita dapat membantu untuk mencegah pelacak agar tidak mengikuti kita di semua situs web. Oke, manfaat layanan keamanan sendiri yang saya rasa itu pertama melindungi identitas diri, yang kedua menjaga keamanan data, yang ketiga proteksi dari serangan virus. Nah, permasalahan yang sering terjadi yang pernah saya baca dari beberapa artikel terkait dengan security di aplikasi atau di sistem operasi iOS, yaitu permasalahan mengenai Rapid Security Response, di mana pembaruan Rapid Security ini merupakan upaya dari Apple untuk merespon dan memperbaiki dengan cepat kerentanan keamanan yang baru ditemukan dalam sistem operasi mereka. Nah, dalam beberapa kasus, pada saat kita mengupdate iOS dan memperbarui Rapid Security System ini, Rapid Security Response ini sering didapatkan notifikasi unable to verify Rapid Security Response. Akan tetapi itu hanya terjadi dalam beberapa saat. Baiklah, masuk ke uji coba layanan. Di sini saya akan menampilkan bagaimana untuk melindungi akses ke iPhone. Layanannya ada Face ID dan kode sandi, di mana kode sandi ini hal yang terpenting pada saat kita mengakses perangkat. Di sini saya men-setting 4 digit. Lalu di sini ada beberapa pilihan, gunakan Face ID untuk apa, buka iPhone, dompet, isi auto kata sandi, dan aplikasi lainnya.
Di sini juga ada ubah kode sandi. Nah, ada izinkan akses saat terkunci. Dapat dilihat, misalnya kita dapat mengakses pusat pemberitahuan pada saat terkunci. Kita bisa matikan, kita juga bisa hapus data, dan sebagainya. Nah, untuk fitur menyalakan Find Icon, kita bisa klik di sini. Di ID Apple kita ada di bawah pilihan lacak. Nah, di sini kita bisa menyalakan fitur lacak iPhone, di mana untuk menghindari ketika hilang kita bisa menemukan iPhone kita baik dari jarak jaringannya maupun lokasi terakhir. Nah, yang ketiga itu mengontrol fitur yang tersedia tanpa membuka iPhone. Di sini saya akan menampilkan. Nah, di sini ada akses izinkan perangkat ini untuk mengakses foto dan video. Ada pilihan jangan izinkan dan izinkan. Sebenarnya dari komputer kita telah terlihat bahwa internal storage-nya ada, kasarnya ada isinya ya. Tapi jika kita klik jangan izinkan, tapi sebelum kita klik ini, maaf, di sini masih kosong. Nah, setelah kita klik izinkan, nah di sini akan tampil penyimpanan kita. Kita bisa kontrol file kita melalui perangkat lain, misalnya komputer, tanpa harus mengakses di iPhone. Oke. Nah, yang kedua tadi yaitu melindungi privasi email. Nah, di sini untuk menyalakan perlindungan privasi email itu kita bisa buka di mail. Nah, di sini ada perlindungan privasi. Nah, di sini kita dapat mengaktifkan perlindungan privasi ini yang dapat menyembunyikan alamat IP kita. Oke, selanjutnya melindungi penelusuran web kita. Nah, di mana di sini kita menggunakan relay pribadi iCloud. Di sini saat kita berlangganan iCloud, kita dapat menggunakan relay pribadi iCloud untuk membantu mencegah situs web dan penyedia jaringan untuk mencuri profil data kita. Nah, di sini kita masuk di Apple. Lalu di sini iCloud. Dan di bawah ada relay pribadi, kita bisa menyalakan relay pribadi kita. Oke, mungkin itu saja uji coba dari layanan keamanan aplikasi iOS. Tetap gunakan kata sandi yang bersifat rahasia, tidak dibagikan kepada siapapun, untuk mencegah terjadinya pencurian data maupun bahaya-bahaya virus atau dan lain sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.